wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur marilah kita senantiasa memanjatkan kepada Allah karena malam hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan serangkaian ibadah secara berjamaah. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak di yaumul akhir nanti bisa menolong kita. Salam serta sholawat semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat isya dan sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah, sebelumnya saya mohon izin untuk berdiri di depan bapak-bapak semua untuk menyampaikan sedikit mungkin renungan yang bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan dengan apa yang saya bawakan nanti bisa menjadi pelajaran dan mudah-mudahan nantinya bisa menjadikan kita menjadi orang yang istiqomah. Hadirin rahimahullah, Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 102, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Hadirin rahimahullah, dalam ayat tersebut Allah mengajak kita untuk memegang agama kita sampai akhir hayat kita. Tentunya ini tidak mudah, karena di ayat lain Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ini terdapat di surat Al-A'raf ayat 34. Di ayat pertama yang saya bacakan tadi, Allah mengajak kita untuk mempertahankan keimanan kita sampai ajal menjemput kita. Tetapi di ayat yang kedua yang saya bacakan tadi, Allah juga mengabarkan kita bahwa ternyata ajal itu Allah yang menentukan. Kita tidak tahu kapan, di mana waktunya kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu seyogyanya salah satu jalan yang harus kita laksanakan adalah tentunya istiqomah dalam kebaikan dan istiqomah dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya ajal tentunya kita tidak akan tahu. Sedikit cerita, mungkin beberapa minggu yang lalu anak saya bercerita bahwa temannya disebut oleh ibunya dari Bali menuju Klaten. Ternyata sepulang dari Klaten menuju Bali, beliau ternyata ibunya meninggal di tengah perjalanan. Itu adalah bukti bahwa kebenaran ayat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ajal tidak akan satu orang pun yang mengetahuinya. Jadi seyogyanya ketika kita tidak mengetahui ajal kita, sedangkan Allah juga mengajak kita untuk berpegang kepada tali Allah sampai ajal menjemput kita, seyogyanya kita istiqomah dengan apa yang pernah kita laksanakan. Apalagi di bulan Ramadan ini, alhamdulillah sungguh luar biasa sekali. Kita mungkin dari segi amal dan yang lainnya alhamdulillah meningkat. Yang tadinya mungkin sholatnya belum berjamaah, sekarang alhamdulillah
setelah Ramadan ini, waktu Ramadan ini bisa berjamaah bersama-sama di masjid. Mudah-mudahan setelah Ramadan nanti kita juga bisa melaksanakan apa yang telah kita capai di dalam Ramadan ini. Hadirin rahimahullah, ada beberapa hal yang bisa kita laksanakan agar kita senantiasa bisa istiqomah dengan apa yang telah kita lakukan pada saat ini, terutama amal-amal kebaikan yang telah kita laksanakan. Yang pertama yaitu tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditetapkan dengan keistiqomahan yang telah berada di dalam diri kita. Ummu Salamah, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah ditanya oleh salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ditanya, "Hai Ummul Mukminin, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga istiqomah di dalam dirinya?" Maka Ummul Mukminin menjawab, beliau senantiasa berdoa dengan berdoa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Itulah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa membolak-balikan hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seyogyanya kita berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin rahimahullah, untuk itu mari kita bersama-sama kita belajar bersama-sama, senantiasa berusaha sekuat tenaga dengan berusaha istiqomah dengan apa yang telah kita laksanakan. Mudah-mudahan keistiqomahan itu bisa kita jaga di 11 bulan yang akan datang. Amin. Untuk selanjutnya, untuk agar kita istiqomah di jalan Allah, yang kedua adalah kita bersegera ketika kewajiban-kewajiban itu telah memanggil kita. Sebagai contoh, ketika adzan berkumandang, kadang-kadang di dalam diri kita ada perasaan malas untuk melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sholat berjamaah ataupun yang lainnya. Ketika itu datang terhadap diri kita, segera ambil tindakan agar kemalasan-kemalasan tersebut bisa hilang di dalam diri kita. Misalnya pas Ramadan ini kita mungkin rajin tilawah, mungkin ada yang satu hari 1 juz, 2 juz dan yang lainnya. Setelah Ramadan nanti itu kita pertahankan. Yang mungkin tidak 1 juz atau 2 juz, 1 lembar, 2 lembar pun sebenarnya sudah bagus sekali, karena biasanya setelah Ramadan itu gregetnya agak kurang untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban atau ibadah-ibadah yang diberikan kepada Allah kepada kita. Dan itu harus segera kita laksanakan agar kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk hal yang ketiga, agar kita bisa istiqomah di jalan Allah, yaitu kita berteman atau bergaul dengan orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa dalam kehidupan kita senantiasa berinteraksi kepada orang lain, yang kadang-kadang orang-orang di sekitar kita itu kurang sekali ataupun kadang-kadang bisa menjauhkan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukannya kita melarang untuk bergaul kepada mereka, tapi kita membatasi agar jangan sampai diri kita itu terpengaruh oleh hal-hal yang negatif yang mungkin ditimbulkan oleh sahabat-sahabat kita, terutama kepada anak-anak kita. Kita ketahui bahwa anak-anak kita adalah generasi penerus kita. Kalau kita tidak awasi dengan pergaulan siapa anak-anak kita, mereka akan cepat sekali terpengaruh pada lingkungan yang ada. Untuk itu, marilah kita bersama-sama kita menjaga diri kita dan juga keluarga kita dari pergaulan yang bisa menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimahullah, mungkin 3 hal tersebut setidaknya mungkin yang bisa menjadikan kita
bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, walaupun banyak sekali hal-hal yang bisa kita laksanakan agar kita senantiasa bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan adanya kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu meninggal dalam keadaan husnul khotimah bisa kita peroleh nantinya. Amin. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.